Pemirsa, formulir C1 yang dipindai oleh KPU dan diunggah melalui website diketahui ternyata banyak hasil penghitungan di dalamnya yang janggal. KPU berdalih hal itu karena human error atau kesalahan teknis yang dilakukan oleh petugas. Benarkah demikian pemirsa? Untuk mengupas hal itu telah hadir bersama kami di studio yaitu Koordinator Komite Pemilih Indonesia yaitu Jerry Sumampo. Pak Jerry, terima kasih bergabung sama kami. Ya, terima kasih. Sebelum memulai diskusi, saya ajak Anda dan pemirsa kita melihat ada contoh-contoh atau sampel yang dianggap janggal ya. Kita lihat gambarnya berikut ini. Ya, ini adalah salah satu contoh formulir C1 ya. C1 di mana di situ untuk kolom suara Joko Widodo dan Yusuf Kala ternyata kosong alias tidak ada. Ini harusnya Pak Jerry dicentang ya. Kalau memang benar tidak ada kan dikasih tanda silang ya. Di cross. Di cross ya. Sebenarnya sesuai dengan aturan dan mekanisme KPU di cross. Tapi ternyata umumnya tidak di cross. Kalaupun ditandai dia disilang. Pakai kosong malah, pakai huruf kosong ya. Kalaupun memang itu tidak ada isinya, apakah kita bisa langsung mengatakan bahwa ini janggal? Emangnya di sebuah wilayah misalnya harus ada gitu? Saya nggak tahu, ini pertanyaannya bisa saya balik, misalnya masuk akal nggak kalau itu kosong gitu? Ya, sebenarnya tergantung daerahnya ya. Di basisnya ya? Bukan. Kita memang di beberapa daerah seperti di Papua ada sistem noken. Gimana Jadi mereka itu bermusyawarah untuk memilih siapa. Oh, diwakili dong? Ya, jadi diwakili oleh kepala sukunya biasanya atau petugasnya. Kalau di sana mah kepala suku nggak semua begini ya. Jadi kesepakatan. Betul. Kesepakatan. Jadi kalau ada 500 pemilih di TPS itu dia 500 ke yang mereka sepakati pasangan calonnya, yang lain kosong gitu. Jadi tergantung beberapa Tapi itu daerah. tetap sah kan? Ya itu tetap sah dan ya kita Secara akui, administratif ya tetap harus diakui kan? tetap kita akui sampai sekarang meskipun sebetulnya itu keliru ya, nggak boleh gitu ya. Karena tidak Bahkan yang diminta KPU begini, oke lah boleh kalau memang sistem noken ini tidak bisa dihapus, dihilangkan. Boleh saja, tapi yang dicoblos itu hanya sebanyak pemilih yang hadir. Gitu. Jadi kalau DPT-nya sekarang 800 gitu ya. DPT ya. Nah, DPT yang 800-nya itu masuk ke pasangan calon tertentu. Nah, KPU sudah minta sejumlah pemilih yang hadir aja di absen dulu. Berapa yang hadir ini, apakah 400 orang misalnya, yang 400 gitu. Walaupun pilihannya sama, diwakili gitu ya. Ya diwakili. Tapi contoh yang kita lihat Kalau tadi yang Pak Jerry itu kan di Madura tuh. Kalau di Madura mungkin saja. Karena mungkin kiai Karena memang begini, Madura itu punya pengalaman pemilu yang karena intimidasi kadang-kadang satu TPS itu memang pilihannya hanya kepada satu pasangan calon. Dan itu terjadi dalam pemilu legislatif yang lalu kan. Bayangkan kan dia ada masalah dulu. Ingat kita kan waktu Madura itu ada masalah, lalu mau pemilu ulang. Itu pemilu ulang sudah dijadwalkan, nggak ada masyarakat yang datang. Itu sampai pada beberapa kali, 2 kali penjadwalan tidak ada yang datang, jadi ya sudah itu yang Ini termasuk dalam kategori pelanggaran atau apa? Iya, ini masuk kategori pelanggaran sebetulnya karena intimidasi. Nah, karena itu yang begini-begini semestinya sejak awal sudah harus diantisipasi oleh petugas keamanan dan berkoordinasi dengan KPU ya, supaya nggak terjadi lagi. Tapi kan kalau lihat yang tadi itu ternyata kan terjadi lagi gitu ya. Ini yang membuat, ini bukan statement, ini pertanyaan. Apakah ini yang membuat bahwa suara Prabowo Hatta di wilayah Jawa Timur sangat dominan? Ya mungkin juga. Gitu. Berarti mungkin Jawa juga Timur penuh intimidasi dong? Ya bisa ya, bisa tidak ya. Tapi kalau kita belum tahu sekarang seperti apa. Apakah memang dokumen yang tadi diperlihatkan itu menunjukkan ada intimidasi? Tapi yang tadi mau saya gambarkan adalah di daerah seperti Madura, satu pasangan calon dapat kosong itu mungkin. Mungkin terjadi. Itu mungkin. Dan sudah terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Ya. Pak Jerry, kalau misalnya nih itu terjadi, itu kan bisa saja. Di samping Madura, misalnya kita juga punya pengalaman yang sama di Nia Selatan ya. Itu kan selalu begitu. Jadi memang kalau kita melihat C1-nya langsung itu nggak logis itu. Tidak mungkin pasangan calon tertentu itu tidak dapat suara, minimal saksinya gitu. Tapi ya itu yang terjadi di beberapa tempat ini. Dahsyat gitu. Juga ya sampai 0 begitu ya. Artinya kalau itu terjadi di tempat-tempat tertentu,
bukan tidak mungkin cara yang sama gitu ya dilakukan juga di tempat lain. Tapi kan ada kebaca trennya Pak, ketika misalnya di wilayah tertentu kita baca waktu pemilu legislatif atau pemilu sebelumnya, mungkin bisa ditebak ya, kalau memang terjadi beberapa kali, nah itu bisa dianggap ada patternnya begitu gitu kan. Tapi kalau misalnya di daerah baru misalnya, apakah langsung serta-merta kita bilang ini kejanggalan yang direkayasa? Nah, ini yang selalu yang kita selalu khawatir sebetulnya. Karena begini. Karena persoalan-persoalan seperti ini di beberapa daerah dibiarkan gitu ya. Jadi ini bisa jadi presiden untuk daerah-daerah lain mengikuti gitu ya. Jadi kita dulu warning betul itu, termasuk kasus Bali ya. Kasus Bali itu kan ada di Mahkamah Konstitusi, seolah-olah Mahkamah Konstitusi itu mensahkan, membolehkan waktu itu ya, membolehkan karena kasus itu lalu disahkan pencoblosan yang diwakilkan ke orang lain. Nah, kita protes keras itu karena kita khawatir nanti yang begini jadi presiden daerah lain. Nah, bisa jadi gitu ya. Kasus Madura, kasus Nia Selatan, kasus Papua gitu. Ini mencontoh daerah lain. Ya, daerah-daerah mencontoh itu karena mereka pikir kan kita bisa kok begitu. Tapi disahkan gitu ya. Yang satu ini tidak boleh diwakili Pak, yaitu news update. Jadi kita break dulu ya Pak. Oke, ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.